Coppa Italia 2025-2026 memasuki babak semifinal, bosku. Banyak kejutan klub besar macam AC Milan, Juventus, Napoli, AS Roma kalah dengan klub mediocre. Tersisa Inter Milan yang akan lawan Como asuhan Cesc Fabregas. Di partai lain, Lazio akan lawan Atalanta. Semifinal akan berlangsung 2 leg tandang kandang dengan sistem 90 menit langsung adu penalti tanpa ada babak perpanjangan waktu. Bagaimana kekuatan para kontestan semifinalis Coppa Italia? Cekidot, bosku. Inter Milan kandas di Liga Champions. Harapan trofi juara tinggal di Serie A dan Coppa Italia. Inter di bawah pelatih Christian Cifu ibarat mesin rapi, tapi kadang terlalu percaya diri. Tetap setia dengan 3-5-2. Skema ini membuat Inter unggul dalam kontrol tempo dan distribusi bola dari belakang. Build up dimulai dari trio defender Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, Bisek yang bukan cuma back, tapi juga distributor rahasia. Bola dari kakinya sering jadi awal petaka bagi lawan. Di tengah ada Nicolo Barella, gelandang dengan stamina seperti motor 2 tak, lincah tapi kencang dan gak capek-capek. Hakan Calhanoglu biasanya jadi metronom, menjaga ritme. Di depan, Lautaro Martinez, striker dengan insting predator. Di kotak penalti, dia bukan tamu. Dia pemilik rumah, duet dengan Marcus Thuram atau Esposito super sub. Kelebihan Inter, build up rapi dan sabar. Transisi menyerang cepat lewat wingback. Variasi serangan, crossing, cutback, tembakan jarak jauh. Mental big match. Kelemahan Inter, high defensive line rawan counter. Saat wingback terlalu tinggi, ruang di belakang mereka sering terbuka. Jika lawan punya striker cepat, ini bisa jadi celah. Tergantung pada ritme gelandang. Jika Barella atau Calhanoglu dimatikan pressing ketat, Inter bisa kehilangan kreativitas dan jadi monoton. Kadang lambat memecah low block. Saat menghadapi tim yang parkir bus total, Inter sering frustasi dan memaksakan crossing tanpa variasi. Terlihat saat mereka dikalahkan Bodo Glimt di playoff Liga Champions. Lawan yang di atas kertas lebih lemah, kadang bikin fokus turun 10%. Dan Coppa Italia adalah habitat kejutan. Inter jelas favorit, tapi kalau mereka bermain setengah gas bisa kena tampar realita. Como 1907, underdog tanpa beban. Como di bawah Fabregas selalu kalah saat lawan Inter Milan datang sebagai tim yang tidak difavoritkan. Dan justru itu kekuatan mereka. Tidak ada tekanan, mereka bisa main disiplin, sabar, dan mengandalkan momen. Secara taktik, Como cenderung lebih pragmatis. Bisa 4-2-3-1 atau 4-3-3 tergantung situasi. Fokus utama, compact di tengah, blok rendah, lalu transisi cepat. Lini belakang mereka akan sibuk. Mereka tahu Inter akan menguasai bola 60-70%. Jadi pertanyaannya bukan berapa lama pegang bola, tapi berapa lama bisa bertahan tanpa panik. Kelebihan Como, organisasi bertahan cukup disiplin. Transisi cepat jika diberi ruang. Bola mati bisa jadi senjata. Mental nothing tulus. Kelemahan Como, kualitas individu kalah kelas. Dalam duel 1 lawan 1, pemain Inter unggul hampir di semua lini. Sulit keluar dari tekanan tinggi. Jika Inter pressing intens, Como bisa terjebak di area sendiri. Minim pengalaman laga besar. Semifinal bukan cuma soal taktik, tapi mental dan manajemen emosi. Ketergantungan pada momen. Mereka tidak punya luxury untuk buang peluang. Satu kesempatan harus jadi gol. Duel taktik yang akan terjadi. Inter hampir pasti dominan penguasaan bola. Wingback akan tinggi, gelandang masuk half space, dan crossing akan jadi menu utama. Como kemungkinan akan bermain sabar, menutup ruang tengah dan memaksa Inter melebar. Target mereka, frustasi dulu, lalu curi gol lewat counter atau set piece. Kalau Inter cetak gol cepat apa? Selesai. Kalau sampai menit 60 masih 0,0, nah, tekanan mental mulai pindah ke Inter. Prediksi realistis. Secara kualitas dan kedalaman skuad, Inter unggul jauh. 2 leg memberi mereka ruang untuk memperbaiki kesalahan. Perkiraan tidak melihat Como kalah telak. Mereka cukup rapi untuk bikin Inter kerja lembur. Prediksi agregat. Inter 3 mengadami 2. Leg pertama bisa ketat dan bahkan imbang. Leg kedua di kandang Inter kemungkinan jadi penentu dengan tekanan penuh. Kesimpulan pundit, Inter punya kualitas untuk lolos, tapi kelemahan mereka ada di konsentrasi dan transisi bertahan. Como tidak lebih kuat, tapi mereka cukup disiplin untuk membuat laga tidak nyaman. Dan di Coppa Italia, laga yang tidak nyaman sering melahirkan cerita tak terduga. Inter akan lolos dengan penuh perjuangan keras. Mereka tidak mau kalah keempat kalinya lawan Inter.
Lazio versus Atalanta. Maurizio Sarri, pelatih kawakan Italia yang terkenal dengan gaya positional play dan fokus penguasaan bola sambil sabar mencari celah. Sarri kembali ke Lazio sejak pertengahan 2025 dan membawa pengaruh taktis yang lebih struktural, meski skuad yang dimiliki tidak seglamor klub besar lain. Lazio sedang flop saat ini, kekalahan beruntun melanda. Sedangkan Atalanta baru on fire. Mereka lolos ke 16 besar Liga Champions, kalahkan Borussia Dortmund. Atalanta musim ini dilatih oleh Raffaele Palladino, figur yang membawa variasi taktik dari modern ala pelatih muda meledak dan powerful. Di tangan Palladino, Atalanta lebih berani melakukan penyerangan secara all attack dari sisi sayap dan mencari penetrasi melalui transisi cepat. Prediksi kekuatan dan kelemahan tim. Lazio, kekuatan, struktur serangan jelas lewat sayap dan kombinasi gelandang tengah yang cukup berimbang. Motivasi tinggi di Coppa Italia sebagai satu peluang gelar musim ini, apalagi setelah hancur di Serie A. Kelemahan, konsistensi di liga kurang stabil, sering kalah momentum di fase tengah pertandingan. Beberapa pilar seperti Toma Besic dan Mario Gila sempat cedera. Ini bisa mengurangi kedalaman rotasi skuad. Atalanta, kekuatan, taktik pressing agresif dan mobilitas tinggi di lini tengah membuat mereka mampu memecah ritme lawan. Rekor head-to-head terakhir dengan Lazio cukup baik. Mereka menang 2-0 di Serie A baru-baru ini, plus beberapa hasil tak kalah buruk dalam pertemuan sebelumnya. Kelemahan, jadwal padat liga dan kompetisi lain seperti Liga Champions membuat ritme kebugaran pemain bisa menurun. Baru saja kalah 1-2 dari Sassuolo di Serie A, meski bermain dengan superioritas jumlah pemain, menunjukkan potensi masalah konsentrasi lini belakang. Statistik head-to-head dan momentum. Statistik pertemuan dua tim dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan rangkaian hasil yang sangat berimbang dan saling menukar kemenangan atau imbang di Serie A. Contohnya, Atalanta menang 2-0 akhir Februari 2026 di Olimpico. Ada beberapa hasil imbang musim ini juga. Ini mengindikasikan bahwa Lazio bukan tim yang mudah dipatahkan, namun Atalanta tetap tim yang punya momentum psikologis kuat menjelang laga Coppa Italia. Faktor penentu laga. Taktik Sarri versus Palladino. Lazio ingin dominasi bola, Atalanta ingin transisi cepat. Kunci laga ini adalah siapa yang menang urusan pressing awal dan pressing balik. Head-to-head momentum. Atalanta punya rekam kemenangan penting di Olimpico musim ini. Kedalaman skuad dan kebugaran. Lazio beberapa pemain absennya masih jadi tanda tanya, sementara Atalanta juga lelah karena jadwal padat kompetisi lain. Kesimpulan, prediksi lebih realistis. Meski Lazio bermain di kandang pada leg pertama dan punya motivasi tinggi untuk menutup musim tanpa titel lain, Atalanta terlihat sedikit lebih stabil teknis dan punya momentum hasil positif terbaru. Prediksi naratifnya begini, Lazio akan mencoba dominasi dan kontrol tempo, tetapi Atalanta dengan pressing cepat dan transisi tajam akan mengancam dari sisi sayap serta lini tengah. Prediksi hasil leg pertama, Lazio 1-1 Atalanta. Duel kuat di lini tengah, skor imbang dengan peluang gol dari kedua sisi. Dan leg kedua di Bergamo bisa menjadi penentu lewat taktik kontra atau kelelahan lawan. Peluang Atalanta lolos ke final lebih besar.